semuanya, kembali lagi bersama saya Raffi Haikal di acara Quality Show, show berkualitas, penuh inspirasi. Seperti yang Anda lihat di sebelah saya, ada seorang remaja sukses. Boleh kenalin dirinya, Mas? Ya, salam kenal. Saya dengan Zikri ya dari PT Best Finance Indonesia. Ya, kebetulan di bagian HRD ya HRD. kerjanya. Ya, Perjalanan karirnya tuh seperti apa sih? Susah pahitnya tuh. pasti Boleh diceritakan? semua yang dinamakan proses itu pahit ya. Nggak ada yang manis. Hasil yang manis. Semua nggak ada yang instan. Nggak ada yang instan dan Mie nggak yang ada instan aja harus direbus ya. harus direbus. Iya. Kopi yang instannya harus direbus dulu. Harus diaduk. Harus diaduk ya kan. Nah, ya untuk proses sih sebenarnya tergolong cepat ya. Karena saya juga baru lulus tahun 2020 ini. Lulus tahun 2020. Tahun 2020. Di saat pandemi. Di saat pandemi. Berapa lama kerja sebagai karyawan biasa di situ? Untuk jadi karyawan biasa itu saya mungkin 5 bulan ya. 5 bulan dan diangkat jadi HRD selama saya kerja 5 bulan mungkin dianggap wah kinerja saya bagus. Berarti Jadi saya udah total kerja di situ 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan diangkat jadi HRD. Jadi HRD. Lulusan tahun 2020. Lulusan tahun corona. Sangat luar biasa. Ya, untuk teman-teman di rumah semoga dihindari dari wabah virus yang sedang melanda di dunia ini. Oh iya, saya belum tahu nih umurnya nih. Untuk umur saya masih 19 tahun ya. 19 tahun. Tergolong masih muda ya. Masih muda. Sukses di usia muda. Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Iya. Pencapaiannya apa aja sih yang udah lu dapet nih? Untuk pencapaian semua orang pasti mau yang namanya pencapaian ya. Pencapaian, iya. Ya dari karyawan staff karyawan biasa. Ya untuk pencapaian saya udah mengalami hal tersebut. Kenaikan jenjang HRD. Maaf nih, gua berhenti sedikit ngomongnya. Saya apa lu gua aja nih biar seenaknya lu aja gimana? Ya terserah. Mau gua mau saya. Soalnya saya ya di kantor juga harus dengan attitude yang bagus ya, karena attitude itu untuk kita menjadi sukses. Berarti Iya. harus bahasa formal nih ya. Harus formal tapi ya nggak apa-apa. Ya, Mau kalau lu ada juga nggak kesalahan apa-apa. kata-kata ya maaf ya. Iya, Pak. Suka dukanya tuh apa aja sih? Suka duka selama lu Pertama yang gua alami itu duka ya. duka Karena untuk baru lulus baru lulus. nggak punya skill apa-apa. Omong-omong saya jurusan otomotif ya di sekolah ya. Otomotif ke perkantoran Ke perkantoran. loncat jauh banget, Bro. Nggak sesuai Nggak sesuai sih. apa Nggak yang sesuai saya dengan dibelajarin di di sekolah. Iya. Karena apa ya, rezeki orang masing-masing ya kan. Ya, tapi percuma kalau kita nganggap rezeki udah ada yang ngatur tanpa usaha ya sama aja. Sama aja. Misalkan nih contoh lu males, Tuhan lu ngasih rezeki gak? Ya enggak lah. Ya enggak. Duit tuh nggak bakal jatuh tiba-tiba kan. Iyalah, Tuhan juga ngelihat lu harus ada usahanya dulu. Yang orang ada usaha nggak nih? Kalau misalnya nggak ada usaha, yang ngapain dikasih rezeki sama Tuhan? Iya. Misal nih Tuhan mau ngasih lu rezeki, ya kan? Lu males, dikasih rezeki sama Tuhan lu bakal tambah malas gak? Pasti. Nah itu Pasti. dia. Tuhan ngatur usaha dulu. Semua. Ketika lu udah usaha, ketika udah mengikuti prosesnya, pahitnya, ketika lu udah ada titik nyerah, Tuhan ngasih lu rezeki, lu tambah semangat gak? Tambah semangat Tambah pastinya. semangat. Seperti itu. Jadi nggak ada yang instan. Nggak ada yang intinya instan. ya. Proses pahit nggak ada yang manis. Nggak ada yang manis. Nggak ada. Kan gue masih SMK nih. Maaf saya. Saya kan Iya. masih SMK nih. Lulus di tahun ini. Boleh kali kerja di situ. Ya boleh, tapi kan mengikuti proses dulu. Proses kita prosedur. ada yang namanya penyaringan CV, ya kan, skill. Untuk tes juga ada, yang nggak mungkin serta merta walaupun saya kenal Anda, saya masukin nggak mungkin. Karena mungkin. apa? Ya kita nggak mengikuti kayak kekuatan orang dalam lah, enggak lah. Enggak. Iya enggak. Kita harus saring dulu. Harus saring dulu. Seperti Jadi itu. kan saya juga di ini jurusannya jauh sekali dengan perkantoran. Saya masih buta banget. Lebih jauh saya. Iya sih. Ya. Dari Saya otomotif. main perkakas, saya main bengkel, saya main oli, saya main bensin. Apakah nyambung ke main laptop? Tidak sama sekali. Oke, perbincangan di segmen ini cukup. Mas penasaran kan? Jangan kemana-mana, tetap di Quality Show, show berkualitas, penuh inspirasi. Banget nih. Makan apa yang enak ya? Iya, mie ayam aja ya. Mie ayam Nusantara, mie asli Indonesia, dan dipadukan ayam potong-potong dan tekstur mie yang empuk. Padukan kuah yang membuat Anda ketagihan. Mie ayam Nusantara
harga merakyat, rasa enak. Susu legi, bikin kamu mau lagi. Kembali lagi bersama saya Rafli Haikal beserta Zikri. di acara Quality Show, show berkualitas, penuh inspirasi. Nah, tadi kan kita sudah ngobrol-ngobrol. Nah, Iya. sekarang gue mau maaf kan ya. Iya, nggak Saya apa-apa. mau nanya Ah. pencapaian apa sih yang udah lu dapet? Untuk pencapaian semuanya orang pasti ada yang namanya pencapaiannya. Harus pencapaian. Di dalam hidupnya pasti ada pencapaian. Pasti semua Tapi orang pasti ada. untuk kerjaan ini ya pencapaian saya udah ada ya. Ada. Dari karyawan staff karyawan biasa menjadi HRD itu sebuah pencapaian yang bagus dalam waktu yang cepat ya. Untuk kedepannya lagi tuh apa sih yang belum lu dapetin gitu? Maaf Anda. Maaf nih ya sering Iya, ngomong Pak. lu gua. Untuk yang gue pengen dapetin tuh kayak ya jenjang lebih yang tinggi, Jangan lebih tinggi. Contoh, manajer. Ya, kita doain semua biar saudara Zikri bisa menjadi manajer dalam waktu yang singkat. Amin. Target lu ke depan apa sih? Target yang paling lu targetin di tahun ini aja deh. Target. Iya, achieve manager. Achieve manager. Chief Selain manager. itu mungkin untuk bahagia, Mungkin untuk keluarga. Untuk keluarga ya alhamdulillah sekarang udah ya, itu pencapaian udah. Dan untuk sekarang sih tahun 2021 sih kan masih panjang ya. Masih lumayan panjang. Mobil sih, Mobil. mobil. Setelah mobil Beli mungkin mobil, mungkin rumah. atau apa? Rumah. Setelah rumah, apa langsung menikah nih? Ya enggak lah. Ya. Karir dulu. Nomor Nah, satu. ya siapa tahu nikah usia muda. Iya, Kan iya. itu sangat Pertama, kalau di prinsip saya ya, untuk kalian juga mungkin bisa mengikuti prinsip, tapi ya namanya juga prinsip Setiap masing-masing. orang beda-beda. Beda-beda. Serah mau ngikutin saya apa enggak, silakan. Iya. Untuk saya sih ya utamain karir dulu. Karir. Iya, karena ketika diri lu berkualitas, cinta yang berkualitas akan datang dari lu. Prinsip. Kata-kata motivasi. Iya, mungkin Kata-kata itu sih. bijak. Iya, mungkin itu sih. Maria Teguh. Mari Teguh, Zikri Teguh kali ya. Enggak biasa aja. Nah, itu sih. Jadi yang untuk sekarang kalian yang belum lulus atau yang udah lulus, yang baru lulus, jangan mikirin cinta-cinta dulu deh. Tuh yang anak Iya. sekarang tuh yang bucin-bucin yang ke puncak Iya. apalah itu. Jangan dah. Jangan mikirin cinta-cinta dulu deh. Jangan. Duit masih dari orang tua, lagu-lagu dulu ke puncak. Perbaikin diri dulu. Ya, tuh, dengerin, perbaikin diri. Perbaikin kualitas diri dulu. Karena Kualitas diri tuh. cinta berkelas akan datang. Cinta berkelas lu sekarang bucin belum tentu lu jodoh, buset. Benar. Ya. Ya ngapain sih bucin jalan ke puncak gitu kan? Mm-mm. Di puncak juga ngapain dingin? Sepasang kekasih. Udahlah jangan. Jadi beda pembahasan Skip, ini. skip. Jadi beda pembahasan. Iya, terus. Nah, selain dari mobil terus ke rumah, Hmm. mungkin ada target terpada untuk naik haji. Iya, naik haji udah pasti karena itu rukun Islam ya. Islam Hmm. naik haji. Iya. Bukan Pak Haji kan dinaikin? Bukan lah. Saya Kali Pak Haji dinaikin. naik haji pasti itu orang tua. Nomor satu. Lu tuh anak keberapa sih? Nah, pertama Punya adik? punya 2 adik. 2 adik. Hmm. Pasti adik lu bangga punya abang kayak lu. Pasti bangga. Pasti bangga. Contohnya kayak gua lah. Gua punya adik 2. Gua masih sekolah. Kalau gua ya istilah kata kalau gua bukan jadi orang, adik gua mau nyontoh siapa? Ya. Itu dia. Yang biayain adik gua siapa? Itu dia. Karena jadi anak pertama tuh berat, apalagi laki-laki. Benar. Aduh. Itu pasti. Karena kita sebagai contoh untuk adik kita nanti. Iya. Sebagai contoh agar mereka bisa lebih berusaha Lebih lagi. dari kita. Iya. Bisa lebih dari kita karena Harus itu. gua ngajarin ke adik gua gini. Lu harus lebih dari gua. Apalagi lu masih SMP. Lu SMK harus lebih dari gua, jangan ambil jurusan yang sama kayak gua. Karena apa? Ya kita harus berbeda lah. Skill orang kan beda-beda.
ya harus berbeda juga. Gue nggak mau adik gue ngikutin hal yang sama kayak gue. Contoh jurusannya otomotif, sama, jangan. Harus berbeda. Harus berbeda karena nasib orang tuh beda-beda. Nasib orang berbeda. Jangan ngikutin mentang-mentang abangnya mau otomotif terus tiba-tiba diangkat ke Otomotif juga jangan. perkantoran. Iya jangan. Ke perkantoran, jadi jangan beramai abang gue ini otomotif kali aja bisa gitu jadi perkantoran ngikutin abang gue. Jangan. Beda-beda. Jalur rezeki orang beda-beda. Beda-beda. Yang penting tuh lu harus usaha. Benar. Usaha. Karena tapi jangan usaha doang. Iya. Usaha tanpa diiringi doa itu hasilnya sia-sia. Usaha, doa, restu orang tua yang paling penting. Benar. Prinsipnya apa? Duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Alhamdulillah. Buat lu nih ya, ini dari gua buat lu yang sekarang masih muda, mending udahinlah bandelnya, mending lu fokus ke karir lu, atau lu mencoba hal baru. Jangan malu untuk mencoba hal baru. Gitu. Nah. Mungkin dari lu ada kata-kata motivasi untuk teman-teman semua gitu. Ya untuk kalian yang masih sekolah ya, jangan kelewatan bandel boleh, jangan kelewatan lah, jangan sampai dipanggil orang tua ke sekolah, itu malu-maluin. Mohon maaf nih, saya potong sedikit. Iya. Pernah saya dengar kata-kata bandel lu baru sukses. Oh beda, salah. Beda. Sekarang gini, lu bandel, lu tawuran, lu narkoba, lu pas kerja di tes emang ada yang menerima lu gitu sekarang. Gini loh, bandel dalam hal arti apa? Bandel ada bisa, bandel boleh, tapi sewajarnya. Jangan sampai ke narkoba, jangan sampai ke tawuran, itu merugikan. Lu tawuran, lu cacat, emang ada yang bakal nerima lu kerja? Emang lu bakal sukses? Ada orang yang ngomong berpikiran bandel dulu baru sukses, pasti ada. Ada juga orang yang bandel dulu baru sukses, ada. Tapi kan itu orang-orang yang terpilih, bukan lu doang. Orang-orang yang terpilih. Jadi ketika lu bilang bandel dulu baru sukses, masih muda mau senang dulu lah, jangan yang namanya karena justru masih muda, skill masih ada, fisik masih sehat kan, harus dimanfaatin dengan sebaik-baiknya. Iya. Mungkin ada kata-kata lain gitu untuk menutup perjumpaan kita hari ini. Untuk menutup ya, ya kita tetap berusaha aja ya, karena apalagi di pandemi sekarang makin susah cari kerjaan, ya kan? Susah cari kerjaan beneran. Karena banyak kemarin gua juga pas lulus sekolah juga kan, perjalanan gue ya, gue ceritain yang boleh. Untuk perjalanan gue pas lulus itu, baru lulus gue, prinsip target gue bawa 5 lamaran dari rumah. 5 lamaran? Gue muter-muter Jakarta. Muter Jakarta. Untuk yang nyari PT-PT, nyari lowongan terbuka. Untuk apa? Untuk gue taruh lamaran gue sampai habis. Kadang gue cuma bawa duit dari rumah 20.000, 30.000, habis di jalan, cukup habis bensin. Paling buat minum, makan juga kadang-kadang bawa bekal. Iya. Itulah perjuangan, itulah proses pahit, nggak ada yang manis. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Tapi kalau misalnya usaha lu setengah-setengah, antara iya enggak, cacing naga-naga. Ya. Cuma jadi lu jangan beranggapan mentang-mentang lu udah usaha nih, terus lu mikir usaha nggak mengkhianati hasil. Tapi usaha lu tuh kayak ogah-ogahan, ya sama aja. Kalau mau usaha ya udah berusaha terus, harus sampai titik pencapaian lu, sampai titik lu nyerah. Karena ketika lu udah sampai nyerah, Tuhan pasti bakal ngasih rezeki. Tuhan nggak tidur, Tuhan ngelihat lu usaha, Tuhan ngelihat lu, wah nih orang lagi usaha, kesian kalau misalnya nggak gue bantu. Iya, pasti gue bantu. Karena apa? Karena kalau misalnya emang lu males-malesan, gak bakal dibantu. Ya, rezeki gak bakal datang sendiri, jodoh juga gak bakal datang sendiri. Ya biar kata rezeki ada yang ngatur, percuma juga kayak percakapan sebelumnya kan. Rezeki udah ada yang ngatur, jangan beranggapan seperti itu kalau lu kagak usaha. Nah, sama aja, itu sia-sia. Doa juga harus didampingi. Minta restu orang tua juga sih. Yang paling penting itu restu orang tua. Terus ada kata-kata terbentur. Ya, maksudnya? Jadi itu kayak misalkan usaha kita ngebatin terbentur. Terus lama-lama kita udah kayak titik lemah kita, kok gue gini mulu ya, nggak ada kemajuan. Lu tuh kalau udah gitu harusnya lu berdoa, tawakal, ikhtiar. Lu udah berdoa gitu, insya Allah rezeki bakal turun. Iya benar. Jadi buat lu jangan yang namanya
enak gitu berada di zona nyaman. Karena apa? Cobalah hal baru. Ya benar. Lu tuh kayak lagi diperkosa sama keadaan. Kata kasar sih seperti itu. Dalam hal arti lu nyaman gitu diperkosa walaupun lu nggak kerasa. Iya, lu nyaman nih di bidang yang lu dapat apa yang lu punya sekarang. Tapi di saat pandemi ini apakah bidang itu mampu bikin lu jadi orang, istilah katanya mah ya. Ya, cobalah hal baru, jangan malu. Coba aja, jangan ya skill gue ini, gue nggak mau di sini, coba aja udah. Kerja apa juga nggak apa-apa, yang penting halal, nggak nyopet, nggak nyuri, nggak nyolong, nggak ngerampok. Kalau nyuri hati orang apa? Ya nggak apa-apa ya. Ini buat yang jomblo boleh nih, pengusaha sukses nih. Nggak boleh, jangan. Ya, Karir dulu baru. Ya, remaja sukses nih, remaja sukses yang lagi nyari jodoh, bolehlah hubungi nomor di bawah ini ya. Oke, cukup sekian perbincangan kita hari ini. Saya Rafli Aikal, Saya Zikri Satyansyah. pamit undur diri. Sampai jumpa.